Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dengan NIM D02203775 dari kelas Informatika E, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan atau tugas yang diberikan oleh Ibu tentang meresume materi Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jadi konsep dasar dari K3 bagian A, pengertian. Keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Bagian B, tujuan K3, mencegah terjadinya kecelakaan. Kedua, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali. Yang ketiga, menjamin pekerja dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Jadi konsep K3, yang pertama, setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan selamat. Yang kedua, kecelakaan pasti ada sebabnya. Yang ketiga, penyebab kecelakaan harus dicegah atau ditiadakan. Yang keempat, mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kelima, mengetahui langkah atau tahapan pekerjaan tersebut. Yang keenam, mengetahui bahaya dari pekerjaan yang dilakukan. Yang keenam, mengetahui cara mengendalikan bahaya-bahaya tersebut. Peraturan perundangan terkait K3. ILO, salah satu upaya dalam menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah dengan penerapan peraturan perundangan, antara lain meliputi: yang pertama, adanya ketentuan dan syarat-syarat K3 yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi. Yang kedua, penerapan dan semua ketentuan dan persyaratan K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahap rekayasa. Yang ketiga, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan langsung tempat kerja. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Kecelakaan kerja. Definisi insiden: suatu kejadian yang tidak diinginkan, bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan, maka dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan atau insiden. Kecelakaan suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Penyebab kecelakaan kerja: tindakan karyawan yang tidak aman 88%. Pertama, tanggung jawab pengawas. Yang kedua, tindakan atau kelakuan karyawan kondisi kerja tidak aman 10%. Alat atau perlengkapan yang tidak aman. Keadaan yang tidak aman di luar kemampuan manusia 2%, terjadi karena kehendak Tuhan. Risiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya hasar tertentu yang terjadi. Aman adalah suatu kondisi di mana ataupun kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai, dan ini adalah lawan dari bahaya atau danger. Alat pelindung diri. Pengertian: APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, spesial, biologis, bahan infeksius, OSHA, CDC. Tujuan penggunaan APD:
melindungi tubuh dari bahaya pekerja yang dapat mengakibatkan penyakit atau kecelakaan kerja. Persyaratan APD, yang pertama sesuai dengan jenis bahaya yang dihadapi. Yang kedua, terbuat dari material yang tahan dari bahaya tersebut. Yang ketiga, memiliki konstruksi kuat. Yang keempat, tidak mengangkat risiko bagi pemakainya. Yang kelima, tidak mengganggu APD lain yang bersamaan dipakai yang bersangkutan. Bahan beracun dan berbahaya. Pengertian, jadi bahan beracun dan berbahaya adalah pelindung dan pengolahan lingkungan hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Jadi pengelolaan limbah B3, setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup dan atau membahayakan. Mungkin bagian C, strategi pengolahan. Yang pertama, mempromosikan dan mengembangkan teknik minimalisasi limbah melalui teknologi bersih. Yang kedua, melaksanakan dan mengembangkan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang keempat, membangun pusat-pusat pengolahan limbah industri B3. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar instansi. Pengendalian kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Kebakaran terjadi karena adanya 3 unsur yang bertemu. Yang pertama bahan bakar, yang kedua udara, yang ketiga titik nyala. Kebakaran hanya terjadi jika bertemu ketiga unsur tersebut. Yang pertama, bahan bakar padat. Bahan bakar padat adalah bahan yang mudah terbakar dalam bentuk padat. Yang kedua, bahan bakar cair. Bahan bakar cair merupakan bahan yang cukup sulit untuk ditangani. Yang ketiga, bahan bakar gas. Bahan bakar yang sangat berbahaya karena bahan ini mudah meledak jika terjadi peningkatan suhu, peningkatan tekanan, dan terkena benturan. Ergonomi kerja. Jadi definisi ergonomi menurut Woodside dan Kecorek 1997 adalah kajian yang integral antara pekerjaan, alat, tempat, dan lingkungan kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Antropometri. Antropometri berasal dari kata antro yang berarti manusia dan metri yang berarti ukuran. Secara definitif, antropometri dapat dinyatakan sebagai studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Wingensobroto 2000. Kelelahan kerja. Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat. Faktor-faktor bahaya kerja. Faktor lingkungan kerja. Yang pertama, faktor fisik. Terbagi lagi kebisingan, getaran, radiasi UV, magnetik, tekanan udara, iklim kerja. Yang kedua, faktor kimia. Yang ketiga, faktor biologi. Yang keempat, faktor ergonomi. Dan yang kelima, faktor psikologi. Sekian dan terima kasih.